Welcome to my channel. Ya, halo, selamat malam teman-teman semua. Ya, kita harus tetap semangat dukung tim nasional Indonesia Garuda U23. Saat ini gue ada di dalam bus, lagi mau kembali ke hotel setelah tadi menyaksikan pertandingan antara Indonesia dan Uzbekistan. Kita udah semua tahu hasilnya. Kita belum beruntung, harus mengakui ketangguhan dari Uzbekistan melalui 2 gol ya. Ya, ada beberapa catatan yang ingin gue sampaikan di kesempatan kali ini, bahwa harapan kita belum pupus. Kita masih nanti ada kesempatan lagi tanggal 2 di tempat yang sama di Abdullah bin Khalifah Stadium, menghadapi pertandingan antara Jepang dan Irak. Dan kita akan menanti siapa yang akan menantang kita di perebutan tempat ketiga. Dan dari pertandingan tadi, jujur kita harus mengakui ya, lawan jauh lebih baik. Mereka tampil sangat determinasi, jadi mempressing terus dari area kita membela serangan, dan praktis hampir 90 menit kita sulit untuk keluar dari daerah kita sendiri bahkan. Dan dari catatan gue, 1 shot on goal pun tidak berhasil kita ciptakan ke gawang Uzbekistan. Catatan ini sebenarnya udah sempat gue sampaikan di video terdahulu waktu gue membahas soal data dan statistik dan juga game plan dari Uzbekistan. Bagaimana mereka punya pressing yang sangat luar biasa. Jadi 4 pemain mereka dalam formasi 4-2-3-1, 3-1-nya itu selalu menekan dari awal. Dan memang ini kelebihan mereka yang bisa kita lihat dari sejak 2 tahun lalu di AFC U20 waktu kita bermain 0-0 di babak grup. Kemudian di Asian Games tahun lalu juga kita keteteran secara fisik, secara pressing, dan kedua tadi secara physical strength mereka sangat luar biasa ya. Kita lihat badan mereka sangat kuat, dan beberapa kali kita kalah ketika body charge ya. Ini mungkin jadi satu catatan tersendiri, di mana ya kita tadi sangat sulit bergerak ya. Dan ini benar-benar satu pelajaran mungkin ya buat kita untuk memperbaiki nanti di perebutan tempat ketiga ya. Kita harus tetap semangat, harus tetap optimis, siapkan dengan baik. Dan juga tentunya tadi kita lihat juga memang di babak pertama di awal-awal pemain kita agak gugup. Jadi ini juga salah satu faktor yang membuat kita gagal untuk mengembangkan permainan. Kalau lawan Australia sebagai komparasi, memang kita tertekan. Ya, memang kita tertekan, tapi kita masih bisa menciptakan bahaya. Beberapa kali ada, bahkan kita seharusnya saat itu bisa menang lebih dari 1 gol. Tapi tadi sama sekali kita tidak bisa membahayakan gawang Uzbekistan. Malah sebenarnya kita quote by quote tertolong dengan mistar gawang dan juga tiang gawang ya. Gue mencatat ada 4-5 kali kalau nggak salah kita gawang kita tuh kena diselamatkan oleh tiang gawang dan mistar gawang. Jadi menurut gue kita harus mengakui kekalahan ini dan kemudian mengambil pelajaran, itu yang terpenting. Dan juga menatap pertandingan nanti dengan tanpa sang kapten Rizky Ridho ini penting, karena selama ini Rizky Ridho menjadi salah satu koordinator ini belakang dari Indonesia. Jadi nanti kita harus mencari siapa penggantinya, karena dengan adanya Rizky Ridho aja kita sebenarnya ada bolong nih di CB kanan, karena berkali-kali Sintayong selalu berganti-ganti antara Komang kemudian juga Muhammad Ferrari ya. Jadi ya nggak tahu nanti apakah mungkin ada perubahan yang drastis atau seperti apa. Ini yang nanti kita siapkan. Yang pasti satu mungkin kabar baik ya di tengah situasi seperti ini adalah kembalinya Rafael Strike. Si Keating nanti dipastikan akan bermain. Ini kembali menegaskan ya, menjelaskan juga kenapa selama ini Rafael Strike sejak mulai dia debut sampai dengan kemarin lawan Korea Selatan ya, baru di situ dia cetak gol, tapi selalu dipakai oleh Sintayong instead of Ramadan Sananta, karena secara fisik endurance Rafael Strike ini lebih baik ya. Jadi kemudian dia juga mau pressing, dan ini yang membuat juga membantu pertahanan Indonesia. Bola nggak gampang ke tengah ya. Tadi kita lihat bagaimana bola itu dari lawan terlalu mudah untuk sampai ke bahkan sepertiga area pertahanan kita. Berkali-kali crossing mereka berhasil menembus pertahanan Indonesia, dan itu yang gue bilang sebenarnya ada faktor luck juga, kita tidak kebobolan lebih banyak lagi. Kemudian terkait nanti pemain yang update pemain, kebugaran pemain, sejauh ini memang tidak ada yang cedera. Kita bersyukur di situ ya. Walaupun nanti kita akan lihat lagi, gue belum bisa belum tahu kapan jadwal latihan resmi lagi. Tapi biasanya
paling jeleknya H-1 pasti akan ada latihan resmi. Jadi tanggal 1 nanti, mungkin juga ada tanggal 30. Ya besok kita nggak tahu ya. Yang pasti tanggal 1 nanti akan ada official training. Dari situ nanti kita akan lihat ya situasi terkini dari timnas Indonesia. Nah, untuk Sintayong sendiri tadi kalau kita bisa lihat gesturnya ketika Indonesia setelah pertandingan selesai itu dia tidak terlalu gusar. Jadi ini menunjukkan menurut gue dua hal. Ya nggak tahu, ini mungkin luput dari tangkapan kamera ya, karena begitu pertandingan selesai kamera pasti langsung ditarik ke studio. Jadi dia tidak terlalu gusar. Artinya apa? Menurut gue ini pertama dia memang melihat ya Uzbekistan memang layak menang gitu. Jadi walaupun ada catatan soal wasit juga ya, tapi menurut gua personal ya itu tidak akan mengubah hasil akhir ya. Jadi dan di preskon pun STY mengatakan ya akan mempersiapkan untuk laga berikutnya. Jadi lebih fokus ke sana. Itu yang menurut gua paling penting ya. Ini opsi yang kedua yang kita miliki untuk bisa lolos Olimpiade. Dan di preskon pun dia mengatakan dia mempercayai pemainnya, dan itu statement yang memang seharusnya dikeluarkan oleh pelatih. Dan juga dia tetap optimis akan membawa tim ini ke Olimpiade Paris. Ya, sesuatu yang selalu dikatakan dari waktu ke waktu. Beberapa kali dia menjanjikan target dan dipenuhi ya, mulai dari lolos ke babak knockout stage di Piala Asia Senior, kemudian juga dia berjanji membawa tim ini ke semifinal Piala Asia U23, yang mana sebenarnya Erick Thohir hanya meminta untuk lolos grup, ternyata dipenuhi. Jadi mudah-mudahan dan kita dukung semua supaya mereka tetap kondusif situasinya. Ya memang tidak ada yang enak namanya kalah, tapi kita jaga jempol kita untuk tidak mengeluarkan kata-kata yang tidak perlu, dan gak usah juga nyerang wasit ya, karena memang kita harus mengakui lawan bermain dengan baik. Tinggal bagaimana kita juga nanti lebih baik lagi di pertandingan perebutan tempat ketiga. Nah, untuk supporter yang hadir di stadion Abdullah bin Khalifa juga tadi gue mau memberikan apresiasi setelah pertandingan selesai. Para pemain ya memang tidak se-excited ketika kita menang pasti ya, tapi tetap memberikan penghargaan lah satu sama lain, melakukan bukan victory lap, tapi muterin lapangan lah gitu ya, untuk mengucapkan terima kasih kepada fans juga membalas, masih tetap di stadion ya, walaupun ada beberapa yang sudah meninggalkan, tapi secara umum masih tinggal di stadion untuk memberikan semangat kepada Rafael Strijk dan kawan-kawan ya, walaupun Rafael nggak main. Nah, di mixzone tadi juga sempat kita doorstop dengan Justin Hubner, yang pasti dia tetap menyemangati rekan timnya untuk nanti tampil lebih baik lagi di pertandingan yang berikutnya. Justin memang tadi sempat bermain cukup keras ya, tapi kita beruntung dia tidak terkena kartu merah. Tadi ada sedikit emosional karena memang dia mengatakan pemain Uzbekistan ini agak lumayan, dia mengatakannya cheat atau licik gitu ya, tapi ya susah juga ya dalam sepak bola kadang-kadang. Memang seperti itu, dan ini memang udah diwanti-wanti ya, kita semua tahu gaya bermain dari Uzbekistan ini seperti itu, banyak drama, pura-pura jatuh, tapi memang ya kadang-kadang mental kita diuji di sana ya. Tadi sementara ya Marcelino tadi agak sedikit berapa kali emosional ya, mungkin ini harus dihindari ya. Jadi catatan statistik yang pernah gue buat ya, bahwa kita cukup banyak melakukan pelanggaran, ini memang ternyata terbukti ya. Tadi kita mungkin lebih dari 20 kali mungkin yang melakukan pelanggaran, dan salah satunya tentunya membuat Rizky Ridho harus di kartu merah, di expulso oleh wasit. Jadi mungkin ini ada satu catatan juga ya, untuk di pertandingan nanti siapapun lawan kita, apakah Irak atau Jepang, harus lebih hati lagi, karena ingat ada VAR ya, ada VAR. Dan itu juga tadi bisa ditunjukkan ya ketika ada gol yang dianulir dari Muhammad Ferrari ya. Kebetulan gue di meja itu kan ada layar ya, ada replay. Gue nggak tahu ya kalau kalian yang di televisi ya, itu memang sedikit banget itu. Jadi gue sayangkan banget itu, kakinya Ferrari itu agak longsor sedikit gitu ya. Kalau itu jadi gol, wah itu benar-benar fairy tale banget buat kita ya. Ditekan habis-habisan tapi justru kita bisa menciptakan gol ya. Tapi ya ini gua rasa membawa kita kembali down to earth. Ya ada bagusnya juga to some extent, supaya kita yang gue bilang tadi berbenah untuk pertandingan berikutnya, fokus. Dan kalau gue boleh meminta dan mengajak kalian, kita jangan membuat situasi ini jadi nggak baik ya. Kita harus dukung mereka juga, karena seperti yang gue bilang berkali-kali, mungkin mereka juga baca komen-komen kalian, walaupun nggak semua, tapi tiba-tiba dia
baca yang nggak enak itu bisa mempengaruhi mood mereka ya. Jadi jaga jempol kita. Kalau kalian memang mau lihat tim nasional kita bagus, kita juga harus mendukung mereka sekecil apapun. Kita sudah buktikan dalam beberapa kesempatan itu berhasil gitu ya. Oke, nanti gua akan update lagi soal kondisi tim nasional kita. Jadi untuk sekarang kita istirahat dulu, kita harus bisa menerima kenyataan, mengakui juga, dan kita akan tatap nanti pertandingan perebutan tempat ketiga dengan semangat yang baru, dengan racikan strategi dari STI yang lebih mantap lagi supaya ya kita bisa bareng-bareng mengawal adik-adik kita, mas-mas kita, abang-abang kita ke Paris. Oke, terima kasih. Sebentar lagi bos gue akan jalan ke City Center untuk kembali beristirahat dulu. Kita mungkin kalau di sini sih masih jam setengah 9 malam ya, jadi gue mandi dulu, kalian mungkin ya langsung istirahat, walaupun mungkin tidurnya gak enak, gak apa-apa. Oke, terima kasih, kita dukung terus Garuda kita, semoga kita nanti bisa mewujudkan mimpi 269.999.999 rakyat Indonesia yang menginginkan tim kita sukses.